Selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Scorpio di bulan November. Dan seperti biasa Scorpio, video ini kita akan lihat bagi yang berpasangan, kemudian kita coba juga lihat bagi yang single atau yang jomblo. Dan di akhir sesi nanti akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So kita langsung aja di sini Scorpio bagi yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Scorpio love reading berpasangan bulan November tahun 2022 Scorpio. Scorpio. Oke. Aku harap kamu bisa lihat semua kartunya di sini. Di the bottom of the deck ada King of Cups. Oke. Scorpio yang berpasangan. Aku melihat ini hubungan yang tidak seimbang ya. Kenapa aku bilang tidak seimbang? Karena aku ngelihat salah satu pihak terlalu bergantung secara emosional kepada pasangannya. Bisa jadi di segala aspek. Bisa jadi secara emosional, bisa jadi secara finansial, ya intinya dia bergantung terhadap kehadiran pasangannya. Dan akhirnya karena sikap ketergantungannya itu, orang ini jadi kayak cross the line gitu ya, kayak mungkin menyudutkan pasangannya, mungkin menimbulkan argumen kepada pasangannya gitu loh. Dan akhirnya hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, dan bagi sebagian besar aku ngerasa menimbulkan konflik, oke? Aku ngerasa di sini Scorpio ini akan lebih cocok bagi kamu yang sudah menikah ya. Bisa jadi sih untuk yang pacaran, tapi aku ngerasa ini lebih relate bagi yang sudah menikah. Karena di sini ada Ten of Pentacles, tapi again ini bisa jadi bagi yang berpacaran atau hubungannya casual saat ini. Dengan simbolisasi Ten of Pentacles sebagai kartu koneksi kamu dengan pasangan kamu, aku melihat di sini Scorpio, apapun ya sebenarnya bentuk koneksi kamu dan pasangan kamu, apakah kamu suami istri, pacaran atau apapun itu, kalian cukup solid fondasinya, oke? Cukup bagus ya, alasan kenapa kalian memutuskan untuk bersama gitu loh. Kayak kalian punya reason atau alasan khusus di sini kenapa kalian memilih atau memutuskan untuk bertahan dengan pasangan kalian atau memilih untuk bersama dengan pasangan kalian. Walaupun ada isu ketidakseimbangan tadi. Sebenarnya ini benar-benar nggak sehat sih dua-duanya, oke? Yang satu di sini terlalu codependent, terlalu dependent gitu ya, terlalu bergantung kepada pasangannya. Yang satu di sini mungkin terlalu pasif atau kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga sikap ketergantungan pasangan ini, ketergantungan orang di sebelah sini itu semakin buruk gitu ya, karena orang di sebelah sini pun kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, kesulitan untuk benar-benar terbuka sama pasangannya, kayak dia selalu menyimpan segala sesuatunya itu di hati dia. Atau bisa jadi orang di sebelah sini akhirnya mengalami ketergantungan emosional atau aspek lainnya kepada pasangannya karena orang ini tidak ekspresif, oke? Orang di sebelah sini khususnya. Sebenarnya aku tidak ngelihat ada situasi pihak ketiga, tapi bisa jadi orang di sebelah sini kayak merasakan suatu dorongan di sini atau sebuah pengaruh mungkin dari pihak eksternal yang berpotensi besar akan merusak
koneksi dia sama pasangannya, sehingga bisa jadi orang di sebelah sini lagi konflik batin terkait keputusan tertentu di sini. Apakah gue harus cheating dari pasangan gue, apakah gue harus meninggalkan pasangan gue, hal-hal seperti itu di sini yang mungkin disembunyikan oleh orang di sebelah sini. Walaupun again, karena di sini kartu fondasinya bagus, ada Ten of Pentacles, aku ngerasa itu mungkin hanya bagi sebagian kecil aja. Bagi sebagian besar aku ngerasa di sini isunya bukan soal infidelity, tapi lebih ke kesulitan untuk membuka diri secara emosional. Oke. Satu hal di sini yang perlu aku sampaikan, ketika kamu di sini selalu menyimpan segala sesuatunya sendirian, ketika kamu sudah menjalin suatu hubungan dengan seseorang tanpa kamu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan, Scorpio, oke? Atau siapapun ini yang memilih untuk menyimpan segala sesuatunya sendiri dan berharap pasangannya kayak memahami, it's not gonna work like that. Itu hanya akan menimbulkan chaos dan akan menimbulkan resentment gitu loh, kekecewaan yang menurutku akan menimbulkan konflik-konflik petty yang akan ugly gitu loh, akan buruk dampaknya bagi hubungan kalian berdua. So again, aku harap di sini kalian berdua bisa nyari jalan tengah karena it's not balance, okay? Dan aku ngelihat ada Six of Pentacles di potential outcome kamu di bulan November. Aku ngerasa di sini Scorpio yang berpasangan, sebagian besar dari kamu ini hubungannya bakal balance. Kalian berdua akan menemukan titik tengah atau solusi nanti bagi hubungan kalian, dan semuanya akan kembali membaik. Atau bagi sebagian besar aku ngerasa akan ada stepping up gitu ya. Salah satu pasangan kalian di sini mungkin, atau salah satu orang di sini mungkin akan berusaha di sini untuk kompromi sama pasangannya, untuk lebih memahami situasi hubungan ini gitu loh. Dia kayak ingin bukan berubah sih, dia ingin kompromi lah, compromise gitu ya, untuk menyelamatkan hubungan ini. Aku nggak ngelihat ada sesuatu yang perlu diselamatkan sebenarnya, cuman kayak ada sebuah transformasi di sini yang diperlukan agar hubungan ini semakin berkualitas. Aku ngelihat ini lebih ke porsi kualitas aja sih. Hubungan kalian again fondasinya bagus, cuman kualitas kalian berkomunikasi, kualitas kalian menghabiskan waktu bersama itu masih kurang atau terasa tidak fulfilling secara emosional karena ketidakseimbangan tadi. Tapi aku ngerasa akan ada nanti di bulan November masanya bagi kamu dan pasangan untuk sama-sama memahami bahwasanya it takes a lot of work, butuh usaha agar hubungan ini bisa stabil, harmonis, dan berkualitas. Scorpio. Aku akan klarifikasi satu kartu aja di sini. Ya, so akan ada seseorang di sini yang step up. Dia akan bersedia di sini untuk berkompromi, untuk menyeimbangkan hubungan ini, untuk lebih terbuka sama pasangannya, karena di sini ada Knight of Cups sebagai kartu klarifikasi. So kalau ya, in case kalau misalnya kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi misalnya, atau kalian mungkin sedang kurang intensitas komunikasinya atau kualitas komunikasinya, aku ngerasa akan ada peningkatan di bulan November. Semuanya akan balance, oke? Dan aku ngerasa itu adalah suatu hal yang bagus bagi hubungan kamu dan pasangan Scorpio, oke? So kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single. Here we go. Scorpio love reading single bulan November tahun 2022. Okay. Di the bottom of the deck ada the Tower. Scorpio, aku ngelihat ya di bulan November, bagi yang jomblo nih, aku ngerasa kamu udah tahu siapa orangnya. Sebagian besar aku ngerasa yang jomblo di luar sana, kamu nggak bener-bener pure jomblo ya. Ada seseorang di sini yang kamu lagi komunikasi sama orang ini, kamu mungkin lagi pendekatan sama orang ini, tapi kayak ada sesuatu yang terjadi di sini antara kamu dan orang ini dalam proses pendekatan tersebut, dan mungkin mengakibatkan kalian tidak berkomunikasi saat ini, atau mungkin dia ghosting kamu. Intinya ada sesuatu yang terjadi
Dan kurang bagus sih menurutku situasinya antara kamu dengan orang ini untuk saat ini. Hanya saja, walaupun ada konflik bisa jadi yang terjadi antara kamu dengan orang ini atau kalian tidak berkomunikasi, masih ada keinginan, ya, masih ada harapan di sini untuk mencoba memperbaiki komunikasi atau koneksi apapun yang kalian miliki. Jadi aku ngelihat ada seseorang di sini yang belum mau menyerah terhadap kamu, Scorpio, atau vice versa. Kamu di sini yang belum mau menyerah mungkin terhadap seseorang dalam pendekatan kamu. Kayak kamu susah move on dari orang ini. Aku ngelihatnya seperti itu. Hanya saja di sini karena sarannya kartu Ace of Swords, kamu mungkin kesulitan untuk mengekspresikan atau membuat keputusan di sini terkait apa yang akan kamu lakukan terhadap orang ini. Let's say kamu ingin nge-text orang ini tapi ya ampun susah banget, udah 1 jam ngetik-ngetik tapi delete lagi, udah 1 jam megang-megang ponsel tapi nggak jadi nelfon dia. So kamu kesulitan untuk membuat langkah tegas atau konkret di sini terhadap atau terkait apa yang kamu ingin benar-benar lakukan. Kamu masih kurang konsisten, oke? Dan kamu mungkin di sini bertanya, Mbak, apakah orang ini akan step up atau apakah dia akan mencoba di sini untuk menghubungi gue atau mencoba untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang gue lakukan atau inginkan? Ya, ada the Wheel of Fortune di sini. Aku ngerasa orang ini akan mencoba di sini untuk datang ke kamu atau menawarkan sesuatu ke kamu, walaupun mungkin belum sesuatu yang konsisten yang akan dia tawarkan karena dia ngerasa kamu juga nggak konsisten sama dia. Oke? Jadi komunikasi mungkin akan segera terjalin. Hanya saja kamu harus tahu apa yang kamu mau. Apakah kamu menginginkan orang ini? Apakah kamu ingin orang ini hadir dalam waktu yang lama dalam hidup kamu? Jika itu yang kamu inginkan, kamu juga harus usaha, Scorpio. Kamu nggak bisa berharap orang lain yang terus memberi tapi kamu tidak mau memberi. Oke? So mari kita klarifikasi. Somehow di sini Scorpio aku ngerasa ini kayak proses rekonsiliasi, oke? Proses rekonsiliasi yang menurutku cukup ugly. Kenapa aku bilang ugly? Karena konflik yang timbul atau penyebab kalian sampai nggak berkomunikasi mungkin sesuatu yang cukup jelek, oke? Kayak kamu jadi takut untuk menghubungi dia lagi karena kamu tahu kamu udah menyakiti dia. Kayak ada seseorang di sini yang ngerasa tersakiti. Cuman ya, karena orang ini sebenarnya belum bisa move on dari kamu atau kamu belum bisa move on dari orang ini atau bisa jadi kedua belah pihak, kalian kayak masih berusaha di sini untuk merangkak gitu ya, untuk memperbaiki hubungan ini atau koneksi yang kalian miliki. Jadi again, komunikasi mungkin akan segera terjalin, tapi aku belum ngerasa ini konsisten. Ini tergantung kalian berdua sih, gimana kalian berkompromi terhadap satu sama lain, saling memahami posisi satu sama lain. Karena relationship itu it takes time guys to grow, benar-benar butuh waktu untuk berkembang dan untuk saling memahami posisi satu sama lain itu susah banget. Jadi again ini tergantung kamu karena di sini core isunya memang soal judgment, soal pembuatan keputusan, soal second chance, soal rekonsiliasi, Scorpio, oke? So, kita lanjut di sini Scorpio untuk melihat kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So, here we go. Kita lihat Scorpio dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Scorpio. Scorpio dengan Aries di sini ada Seven of Pentacles. Aku ngerasa si Aries ini lagi butuh semacam proses jeda ya dalam hubungan kalian. Dia kayak lagi melihat hubungan kalian dari berbagai perspektif, dari segala arah. Apa sih yang akan terjadi berikutnya? Kayak dia lagi wait and see. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa si Aries ini stagnan atau dia pasif, aku ngerasa dia sengaja ngelakuin hal itu. Kayak dia lagi memutuskan atau sedang
mempertimbangkan langkah apa yang berikutnya akan diambil terkait koneksi yang kalian miliki. Oke. Lanjut di sini Scorpio dengan Taurus ada 12 Swords. Si Taurus ini dia mungkin punya fokus lain atau mungkin dia punya pilihan lain. Oke. Jadi kalau misalnya kamu lagi dekat sama si Taurus ini nih Scorpio, aku tidak sarankan kamu untuk fokus ke dia karena dia belum fokus ke kamu. Lanjut di sini Scorpio dengan Gemini ada Three of Swords. Si Gemini ini jelas dia kecewa, dia mungkin juga punya semacam isu di sini secara personal yang memperburuk koneksi kamu dan dia. Jadi saranku sih jangan fokus ke si Gemini ini dulu karena kayak dia belum siap sebenarnya untuk membuka diri terhadap kamu, Scorpio. Oke. Scorpio dengan Cancer di sini ada Eight of Cups. Si Cancer ini udah pergi, udah move on dari kamu. Jadi aku ngerasa jangan diganggu si Cancer ini. Akan sulit banget bagi kamu untuk kembali sama dia. Scorpio dengan Leo di sini ada the Moon card. Si Leo ini bingung harus bikin keputusan seperti apa dengan kamu atau perasaan dia seperti apa ke kamu. Jadi dia belum pasti, dia belum ngerasa bisa di sini secara konkret menyatakan apa yang dia mau ke kamu. Kayak dia masih in the state of confusion. Jadi saranku jangan naruh ekspektasi besar dulu sama si Virgo ini, oke? Lanjut di sini Scorpio dengan Libra ada Three of Pentacles. Si Libra ini bersedia untuk bekerja sama dengan kamu, dia bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih stabil, tapi butuh waktu bagi kamu dan si Libra ini untuk benar-benar menuju ke sebuah komitmen yang lebih besar. Jadi sekarang kalian disarankan untuk fokus untuk menjaga komunikasi yang baik, untuk saling memahami aja dulu sama si Libra ini, ketimbang muluk-muluk mikirin sesuatu yang lebih besar di dalam hubungan kalian, oke? Scorpio dengan apa lagi ya? The Tower. So Scorpio, aku ngerasa si Scorpio ini ada ngerasain suatu shock terhadap koneksi yang bersama kamu. Jadi ada perubahan di sini yang perlu terjadi. Kalau misalnya kalian tidak berkomunikasi, aku ngerasa periode tidak berkomunikasi ini mungkin masih akan terus berlanjut beberapa saat di bulan November. Atau hati-hati ada potensi komunikasi kamu akan terhenti atau masuk dalam periode jeda antara kamu dengan si Scorpio ini. Kayak ada suatu konflik atau permasalahan yang akan muncul ke permukaan antara kamu dan dia. Oke? Scorpio dengan Sagittarius di sini ada the World card. Ini tergantung masing-masing individu. Kalau misalnya hubungan kalian sudah berakhir, aku ngerasa itu adalah keputusan yang valid, keputusan yang final. Hubungan kalian memang sudah berakhir. Tapi kalau misalnya hubungan kalian di sini akan memasuki tahap yang baru, atau kalian sedang membicarakan komitmen yang lebih besar, aku ngerasa itu adalah langkah besar yang perlu untuk didorong atau untuk didukung. Ya, aku ngerasa itu memang harus atau perlu terjadi, Scorpio. Oke? Scorpio dengan Capricorn di sini ada Seven of Cups. Si Capricorn ini mungkin dia punya opsi lain atau dia masih bingung di sini apa yang harus dia lakukan terhadap kamu, kayak dia masih belum pasti. Oke? Scorpio dengan Aquarius di sini ada Two of Wands. Si Aquarius ini dia sedang membuat keputusan terkait kamu. Bisa jadi dia punya opsi lain. Atau bisa jadi kalian akan membicarakan suatu hal di sini yang membutuhkan sebuah langkah tegas, tapi aku ngerasa langkah tegasnya belum akan tercipta di bulan November. Kayak kalian masih mengulur-ngulur waktu di sini dalam membuat keputusan. Oke? Scorpio dengan Pisces di sini ada Queen of Swords. Si Pisces ini defensif banget, dia juga ngerasa hurtful, dia ngerasa hurt, ya, kecewa sama kamu, cuman kayak dia masih membuka kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi straight to the point aja sama si Pisces ini, Scorpio. Oke? So guys, ini adalah readingan kamu di bulan November. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!